Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Hari ini hari Sabtu ya, 25 Juli, habis sholat subuh saya berjamaah tadi jadi imam. Di rakaat kedua saya membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Itu surat Al-Fath ayat 28 yang kemarin dibacakan oleh imam sholat Jumat waktu sholat Jumat pertama di Masjid Ayah Sofia di Istanbul, Turki ya. Ayat rakaat keduanya baca surat itu tuh di sebelah kiri, surat Al-Fat 15 baris dari atas sampai baris ke-15, yaitu walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Imam itu berhenti di situ, artinya huwallazi, dialah Allah, arsala rasulahu, yang mengutus rasulnya, bil huda, dengan petunjuk, wa dinil haq, dan agama yang benar, liyudhhirahu 'ala dini kulih, supaya Allah menangkan, Allah tampakkan kemuliaan Islam itu mengatasi semua agama yang ada. Wa kafa billahi syahida, cukuplah Allah menjadi saksi. Itu luar biasa ya, ayat itu yang kemarin dibaca sangat kontekstual dan memperlihatkan proud, kebanggaan sebagai muslim ya, ketika memperlihatkan atau mensyiarkan dakwah sholat Jumat berjamaah ke seluruh dunia. Sholat Jumat di Masjid Ayah Sofia yang sudah 85 tahun tidak pernah dipakai kecuali untuk museum. Dan keputusan Erdogan itu mengundang kecaman dari seluruh dunia, dan dia tidak peduli karena dia berhasil saat itu membawa orang bersujud kembali di Masjid Ayah Sofia. Satu pekerjaan yang sangat mulia ketika kita membawa orang untuk kembali kepada Allah. Itu lebih tinggi nilainya dari triliunan dolar ya. Bersujud kembali kepada Allah. Dan perspektif ini tidak bisa dilihat oleh orang-orang kufar ya, orang-orang yang musyrikin, orang-orang musyrik ya, yang mengecam keputusan politik dari Erdogan. Padahal Erdogan hanya ingin mengembalikan manusia modern kembali menyembah Allah dan disiarkan secara luas. Dan saya mengikutinya selama live itu selama hampir 3 jam ya, 2 jam terakhir, dan itu sudah telat 2 jam sebenarnya, di Aero News itu di YouTube live ya. Nah, sekarang pekerjaan besar itu sudah dicontohkan, diteladankan oleh Erdogan ke seluruh dunia, sebagaimana dia dulu memperlihatkan sikap yang keras terhadap pembantaian dan penderitaan yang dilakukan oleh orang-orang jahat terhadap umat Islam di New Zealand ya, New Zealand. Jauh itu dari Turki ke New Zealand, tapi dia bicara di forum Uni Eropa dan di forum-forum lain untuk mengecam dan membela orang-orang Islam yang teraniaya di New Zealand, suatu negeri yang jauh dekat kutub Antartika itu. Perhatian, empati, simpati, curahan hati ya, dan rasa cinta kepada sesama umat Islam itu begitu besar ya.
yang dimunculkan ya dari lubuk hati yang terdalam seorang presiden Turki di era modern ini, di abad 21 ini, yaitu Erdogan. Beda dengan presiden Republik Indonesia yang hanya memberikan ucapan ala kadarnya lewat Menteri Luar Negeri. Sementara Anies Baswedan, Gubernur DKI, itu saya lihat memberikan satu responnya yang sangat indah dalam bahasa Inggris dan menunjukkan empatinya, menunjukkan simpatinya, menunjukkan keberpihakannya ya, terhadap umat Islam yang sedang menderita karena dibantai oleh orang gila di Masjid An-Nur dan masjid yang lain itu. Di New Zealand, Jakarta merespon, tapi Gubernur DKI, bukan presiden langsung. Sementara Erdogan ya kan merespon dan didengarkan respon itu ke seluruh dunia, bagaimana dia marah ya, terhadap umat Islam atau terhadap Islam yang mendapatkan satu perlakuan yang tidak fair. Enak ini kalau punya pemimpin kayak Anies dan kayak Erdogan ini. Nah sekarang Anies Baswedan akan saya bandingkan dengan Erdogan ya. Anies mendapat kecaman ketika mau membuat sejarah museum sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan peradaban Islam di Ancol Timur. Dan biasa itu ya, Erdogan mendapat kecaman ketika mau membuka masjid kembali Hagia Sophia dari museum, dikecam oleh UNESCO, PBB, dikecam Vatikan, Rusia, Amerika, gereja Ortodoks dikecam oleh Vatikan, pausnya yang bicara langsung sampai terus di Basilika itu ya. Tapi dia menunjukkan proud, menunjukkan izah, kemuliaan sebagai orang beriman ya. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli wa kafa billahi syahida. Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu utusan Allah. Huwallazi Muhammadur Rasulullah alladzi maaf saya lupa, ma'ahu alladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Orang-orang yang bersama Muhammad itu asyidda'u 'alal kuffar, bersikap keras tegas terhadap orang-orang kufar, orang-orang kafir yang cara berfikirnya itu berbeda sama sekali dengan orang beriman kan. Ruhama'u bainahum, kasih sayang terhadap orang-orang yang beriman. Erdogan menunjukkan kasih sayangnya terhadap umat Islam di Palestina, di Syria yang semuanya itu tertindas, dan di New Zealand. Ini satu sikap yang benar ya sebagai seorang pemimpin atau presiden itu, memakai kekuasaannya untuk syiar Islam, untuk membela Islam, untuk dakwah ke seluruh alam. Nah kalau Anies kemudian dikecap oleh orang-orang seperti di ormas lingkungan hidup, beberapa anggota DPR, itu mah kecil, maju terus ya untuk mensyiarkan, mengenalkan Nabi Muhammad melalui museum itu ke seluruh dunia sebagai museum sejarah Rasulullah yang terbesar di semesta, kalau perlu begitu ya. Ini satu unsur dakwahnya itu besar sekali. Cuma problemnya itu Anies tidak membicarakan ada masjidnya, enggak itu. Harusnya ada masjidnya yang diungkap dalam konferensi pers itu, bukan hanya makanan-makanan Rasulullah nanti di situ diungkapkannya. Bismillah, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Tumpah. Ya saya enggak puasa Zulhijjah ya, karena mau ketemu dengan teman-teman bahas organisasi masyarakat wirausaha Islam terpadu ya. Hari ini jam 10 nanti di rumah makan Bali Nyai punyanya Pak Ibrahim di Jalan Boulevard Raya Geraha Raya ya, Boulevard itu ya begitulah di Bali Nyai. Saya ngundang Pak Sony, Pak Fitra Sony, kemudian Pak Roni, terus Ustadz Sofyan Sauri, dan tuan rumahnya
Pak Ibrahim ya, untuk mengembangkan Sarekat Wirausaha Islam Terpadu sebagai gerakan dakwah dan ekonomi syariah pada level nasional ya. Saya hanya minta nanti kalau memang dibahas ada dinotariskan kembali 3 yang tidak boleh diubah. 1, tujuan suite ada 3 itu. Yang pertama, tidak mendekatkan diri kepada Allah melalui dakwah dan bisnis, itu jangan diubah. Kemudian tujuan suite yang kedua yaitu adalah meningkatkan kesejahteraan keuangan anggota, dan ketiga memperkuat semangat dan praktek tolong menolong. Dan itu yang pertama, tujuan jangan diubah. Yang kedua adalah karakter independen Sarekat Wirausaha Islam Terpadu itu harus independen, jangan diubah di anggaran dasar itu ya. Independen maksudnya Sarekat Wirausaha Islam Terpadu tidak berada di bawah partai politik dan ormas di Indonesia maupun di luar Indonesia ya, tidak punya bapak, tidak punya ibu, dia independen supaya tidak bisa dikooptasi oleh ormas-ormas dan partai politik di masa depan di Indonesia ya. Kalau nanti memang ini suite ini insya Allah berkembang atau dikembangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketiga, ideologi pengikat di anggaran dasar yang sudah saya rumuskan itu tahun 2006 bukan 2016 ya, udah lama memang. Itu ideologi pengikat anggota Sarekat Wirausaha Islam Terpadu adalah ini Al-Quran juz ke-30 atau juz amma. Jadi anggota-anggota seluruh Indonesia itu hendaknya mulai belajar kembali Al-Quran melalui surat ke-30 atau juz amma. Amma yatasaalun, dibahas, dihafal sampai An-Nas, itu ada 37 surat yang pendek-pendek ya. Itulah karakter anggota dari Sarekat Wirausaha Islam Terpadu sebagai sebuah gerakan dakwah dan bisnis, UKM lah kalau bahasa sekarang mah. Ya moga-moga itu nanti pertemuan kita itu bisa Allah ridhoi ya. Jadi Pak Ibrahim tuan rumah yang akan menyiapkan ikan pecak dan lain-lain khas makanan Betawi, jangan bayar Pak, gratis Pak. Kemudian Pak Fitra Sori dari Ciledug, terus Ustaz Sofyan Sauri sekjen jenderal saya, orang pertama yang kenal sebelum lahirnya suite itu 2004 sudah digagas itu, nanti dideklarasikan 2005. Nah itu Sofyan Sauri dari Cengkareng, Pak Roni dari Lenteng Agung. Kita ketemu, saya dari Parung, nanti saya jam 8 berangkat ya. Kembali ke Pak Anies itu ya, maju terus Pak Anies ya. Jadi presiden sekalian tahun 2024, tanggung amat. Musuh-musuh Islam itu memang itu sudah semakin jelas di Indonesia, harus dihadapi ya, jangan mundur kayak Erdogan itu. Musuhnya udah level global, udah dikeroyok rame-rame, tapi dia pede sebagai seorang mukmin. Wah, luar biasa Erdogan ini. Semoga nanti Anies Baswedan itu juga bisa menyelesaikan museum sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan peradaban Islam di Ancol itu. Cuman soal aturan-aturan reklamasi aja loh, ya kan? Aturan-aturan UNESCO aja ditabrak sama Erdogan soal warisan sejarah dunia itu ya. Jangan diubah masjid itu, jangan diubah jadi masjid karena sudah menjadi sejarah warisan UNESCO, warisan sejarah, warisan bangunan itu. Buat apa masjid jadikan warisan? Kalau perlu dibuka semua itu masjid yang jadi katedral, jadi museum di Alhambra, di Cordova, dibuka harusnya itu. Susah orang-orang PBB, orang-orang kufar itu. Masjid yang di Sevilla yang besar yang sekarang jadi katedral dibuka jadi masjid lagi ya. Ya sebentar lagi juga nanti Vatikan atau Roma itu dibuka seperti Konstantinopel ya. Jadi harus lahir orang-orang yang punya semangat besar untuk dakwah Islam itu loh di Indonesia ini. Di Indonesia musuhnya luar biasa ini, orang-orang Islam sendiri menjadi musuh dalam selimut ya. Kawan seiring ya, menggunting, menusuk dari belakang, menggunting dalam lipatan. Nah ini lebih berbahaya menghadapi orang munafik. Tapi yakinlah
Rasulullah juga menghadapi orang munafik di masa hidupnya. Di masa orang-orang munafik itu menjegal ya, dari kanan dari kiri. Rasulullah aja digituin tuh sama orang munafik. Kalau mau orang kafir, kufar diperangi. Tapi oleh orang-orang Islam sendiri itu Rasulullah diperlakukan dengan cara yang hina, ya kan? Ditusuk, tidak didukung dakwanya, tapi dia menggunting dalam lipatan itu, menusuk dari belakang. Itu Pak Anies, maju terus Pak Anies, saya dukung. Ya pada level masing-masing lah kepemimpinan itu ya. Pak Anies insya Allah sudah, yang penting baca Fatihahnya kan asik tuh Pak Anies ya. Jangan baca Fatihah aja nggak bisa jadi pemimpin, kan susah gitu, pusing kita ini. Saya tiap hari ngajarin Fatihah ke anak-anak didik saya itu 10 anak remaja sih, nggak banyak. Sebelum ngaji Iqra, sebelum ngaji Quran, kita ulang lagi Al-Fatihah, kita ulang lagi Al-Fatihah, kita ulang lagi Al-Fatihah, supaya nanti kalau mereka jadi presiden tuh Al-Fatihahnya itu canggih kayak Erdogan itu. Masa murid-murid saya nanti jadi presiden RI baca Fatihah nggak bisa, malu-maluin toh. Ngomong apa tuh nggak jelas. Ya udah gitu aja ya. Hari Sabtu jadwalnya ini makan lontong sayur di danau. Nanti bentar lagi saya keluar nih. Karena dia jualannya cuma Sabtu dan Minggu ya, lontong sayur. Ya udah, terima kasih ya. Kalau kira-kira ini ada manfaatnya ini, apa namanya, di-share ya. Kalau kira-kira video ini kurang manfaatnya ya tolong di-share juga. Di-like and share ya. Makanya jadi YouTuber enak, kita bisa ngomong yang pagi-pagi ya. Jangan cuma nonton video orang, memproduksi ya. Jadi sektor produksi itu penting dalam umat Islam. Ini yang akan kita hidupkan kembali melalui tanzim, melalui organisasi, ormas, Sarekat Wirausaha Islam Terpadu yang akan kita bahas ya. Silakan kalau yang nanti ikut jadi pengurus ya. Di setiap provinsi kan ada 34 provinsi. Terus di berapa 4.000 kecamatan kan ada. Terus pengurus di apa? Di mana itu? Di 74.000 desa ya. Salah satunya programnya adalah membangun masjid dan Islamic Center untuk yatim duafa. Itu salah satu program unggulan dari Sarekat Wirausaha Islam Terpadu. Oh ya, jangan lupa ini saya juga sedang membangun yang pertama ini Sudirman tapi warna hitam ya kan, ada yang warna abu-abu. Quotes-nya adalah kata-kata mutiara dari Sudirman yang hanya berusia 34 tahun itu, jenderal. Saya lebih suka Indonesia di bom atom daripada Indonesia kemerdekaannya kurang dari 100%. Ya, kita Indonesia ini kedaulatannya kurang. Nah ini silahkan dimiliki, karena kalau Anda mentransfer 200.000 itu sudah termasuk ongkos kirim, dapat kaos ini, dan sudah termasuk ini dana amal soleh Anda sendiri untuk membangun masjid ya. 75.000 dari setiap 200. Yang 75.000 untuk ongkos produksi dan fee marketing ya. Kata Rasulullah, siapa yang membangun masjid di dunia maka Allah pasti bangunkan rumah di surga. Ayo kita membangun masjid melalui program ini Islamic Center for Yatim Duafa dengan memiliki kaos ini seharga 200.000. Rinciannya aja ada di bawah deskripsi di bawah video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.